Shalom saudara, Shalom. saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Saudara boleh sapa kiri kanannya dulu, bilang engkau anak yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari di mana kita mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita, amin. Yesus datang ke dunia ini, saudara, tidak hanya untuk lahir, mati, dan bangkit. Tapi dia juga ketika dia naik ke surga, saudara, dia juga memberikan roh kudusnya untuk setiap kita. Roh yang menghibur, roh yang menolong, bahkan roh yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Dan firman Tuhan bahkan berkata, saudara, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Jadi saudara, saya mau encourage saudara hari ini. Tantangan apapun, pergumulan apapun yang saudara hari ini hadapi, percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya akan Dia. Amin. Amin. Mari kita pejamkan mata kita sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam setiap kami. Bukan di sekitar kami, Tuhan, tapi exactly tinggal di dalam setiap kami, Tuhan. Dan pagi ini, Tuhan, kami mau deklarasikan bahwa Roh-Mu yang tinggal di dalam kami membuat setiap tantangan yang kami hadapi, Tuhan, tidak menjadi mustahil, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus. Allah ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus,
dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Yesus. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu, rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, rubah hatiku, celingkanku, jamalah aku rindu hadirmu. Roh Kudus hadir di sini. Come on church. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di antara kami Tuhan. Gak ada yang mustahil Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Come on sing it together. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Amin. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara
kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, oh, bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, oh, kami percaya. Tiada yang mustahil, oh, bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, oh, bagi kita yang percaya. Kami percaya Yesus. Come on, sing together. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, oh, bagi orang percaya bila Roh Allah. Kalau saudara, sekali lagi dengan yakin, tiada yang oh, dan tiada yang sukar, amen, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, oh, bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah pasti bekerja. Come on, church. Karena Roh Allah pasti bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah pasti bekerja di antara kita. Mari berikan sorak-sorak terbaik bagi Allah kita, sorakan haleluya. Saudaraku yang sungguh percaya bahwa Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan saudara, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, thank you Jesus. Ya saudaraku, Alkitab berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan semua penyakitmu, Dia yang menebus engkau dari lubang kubur dan maut, Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmatnya, dan Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikannya sehingga masa mudamu menjadi baru seperti para burung Raja Wali. Amin. We're gonna sing this song, saudaraku. Ini tentang menaikkan puji-pujian bahwa Tuhan sungguh baik. Nanti ketika saya ngomong God is good, saudara bilang all the time, all the time, God is good. That's right. God is good all the time, all the time. Haleluya, come on. Hey, mari bertepuk tangan bersama umat Tuhan di tempat ini, come on. This is my story and I testify the blessings on blessings you pour on my life. When I start remembering how good you've been. Come on, church.
Fear turned to worship, tears turned to praise. The chains of depression broken by grace. When I start remembering, come on, how good you've been. Bethesda, just sing it out. You've been so, 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 so good to me. Amen. You've been so, 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 so good to me. Yeah. Hallelujah. The enemy's weapons fall to the ground, and armies of heaven always surround. When I start remembering how you carried my cross, you called me by name and know me like I was, but you didn't leave me that way. Was then how I live, yeah, that's what you did. Come on, that's that. You've been so, 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 so good to me. Yeah, you've been so, 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 so good to me. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see. Yeah, you've been so, 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 so good to me. Kalau Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan saudara, boleh saya dengar sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. God is good all the time. Hallelujah. Oh, when I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is good. When I say God is good, you say all the time. When I say all the time, you say God is. Come on. When I say God is good, you say. When I say all the time, you say. When I say God is good, you say all the time. When I say God, you say God is so, 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 so good to me. Yeah, you've been so, 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 so good to me. Come on, from morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see. From morning to night, the lows and the highs, I look back on my life and all that I see. Yeah, you've been so, 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 so good to me. Hallelujah. Lebih dahsyat lagi saudaraku, katakan haleluya. We praise you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus ada di tempatnya di saat ini. Tinggal di hati saudara dan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Thank you Jesus. Dua hal yang saudara perlu deklarasikan hampir setiap hari, setiap saat saudaraku. Bahwa saudara katakan saya adalah anak yang sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Dan saudara juga katakan bahwa saya duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama-sama dengan Yesus. Ketika saudara deklarasikan ini tiap hari, roh yang ada di dalammu aktif bekerja. Memulihkan saudara, menyembuhkan saudara, mendatangkan damai sejahtera. Dan segala kebaikan surgawi itu dilimpahkan dalam hidup saudara. Saudara percaya? Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesesakan kau datang, penolong yang setia, tak pernah tinggalkan. Dalam kebimbangan kau nyata, menjadi jawaban, kau hikmat bagiku.
tinggal dalamku, yang menghiburku di setiap waktu. Berkatalah rohmu, dan ku berserah penuh. Bekerjalah kuasamu atas hidupku. Haleluya. Mari bersama Tuhan nyatakan. Dalam gelisah di hatiku, Kau menenangkanku, menjadi damaiku. Dalam kelemahan Kau ada, Kau yang sembuhkanku dan memulihkanku. Ini baik-Mu, Kau tinggal dalamku, yang menghiburku di setiap waktu. Bertahta Roh Kudus, bertahtalah Roh-Mu, dan ku berserah penuh. Bekerjalah kuasa-Mu atas hidupku. Dari hati menyatakan nama Tuhan. Dalam gelisah di hatiku, Kau menenangkanku, menjadi damaiku. Dalam kelemahan Kau ada, Kau yang sembuhkanku dan memulihkanku. Ini baik-Mu, Kau tinggal dalamku, yang menghiburku di setiap waktu. Thank you Holy Spirit. Bertahtalah Roh-Mu, dan ku berserah penuh. Bekerjalah kuasa-Mu atas ini baik-Mu, Kau tinggal dalamku, yang menghiburku di setiap waktu. Bertahtalah Roh-Mu, dan ku berserah penuh. Bekerjalah kuasa-Mu atas ini baik-Mu, yang menghiburku di setiap waktu. Bertahtalah Roh-Mu, dan ku berserah penuh. Bekerjalah, 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 bekerjalah. Kuasa-Mu, kuasa-Mu atas hidupku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yes Lord, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami Tuhan. Sungguh kami mau nyatakan betapa hebat kuasa Tuhan dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat anak-Mu yang diserahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, yang kami sembah Engkau di dalam nama Yesus. Thousand generations falling down and worship, sing the song of ages to the Lamb. And
the soft red that I is the highest your name, is the greatest your name, stands above them all thrones in the midst, all powers and positions, your name stands above them all. The angel cry, oh, we sing you, oh.
Betapa kami bersyukur buat karya penebusan yang begitu sempurna yang dikerjakan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus Engkau telah membangkitkan kami dan memberikan tempat kepada kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanan Bapa. Demikianlah kami percaya hari ini kami sedang duduk bersama-sama dengan Engkau di sebelah kanan. Di tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan dari setiap nama yang dapat disebut. Di tempat di mana semua musuh-musuh kami ada di bawah telapak kaki kami. Dan lebih daripada itu, Engkau telah menjadikan kami bait-Mu. Engkau memberikan Roh Kudus yang bertakhta berdiam di dalam kami. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami menjadi bait-Mu yang kudus. Dan biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kami menjadi roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Dan tiba saatnya hari ini kami menempatkan diri kami di bawah Injil Kristus. Biarlah Roh Kudus juga menjadi roh hikmat dan wahyu sehingga hari ini kami bisa melihat Engkau di dalam firman-Mu. Dan ketika kami melihat Engkau dalam firman-Mu, kami mencerminkan kemuliaan-Mu. Di mana kemuliaan itu datangnya dari Roh Kudus yang ada di dalam kami. Dan hari ini kami akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga pada akhirnya kami menjadi sama seperti Engkau. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk, ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Hari ini kita merayakan dan memperingati hari Pentakosta. Apa artinya Pentakosta? Apa artinya hari Pentakosta? Hari Pentakosta artinya hari yang ke-50. Pentakosta yang kita rayakan hari ini, hari yang ke-50 berbeda dengan Pentakosta yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Pentakosta orang Yahudi dirayakan 50 hari sesudah Paskah orang Yahudi. Pentakosta orang Kristen dirayakan 50 hari sesudah Paskah orang Kristen. Yesus mati pada hari Jumat yang kita peringati sebagai hari raya Jumat Agung. Good Friday. Kemudian pada hari yang ketiga Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Pada hari Minggu yang kita rayakan sebagai hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, Resurrection Sunday. Kemudian setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dari hari Minggu yang satu ke hari Minggu yang lain. Setelah Yesus bangkit selama 40 hari menampakkan diri, setelah itu Yesus naik ke surga. Waktu Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapanya. Dan pemazmur menulis seperti ini. Mazmur 110 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud Daud dengan Tuanku di sini? Yesus. Allah berfirman kepada Yesus. Bapa berfirman kepada anaknya, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pertanyaan saya, siapa yang membawa semua musuh-musuhnya Yesus dan meletakkan di bawah kaki Yesus menjadi tumpuan kakinya? Bapa. Yesus hanya duduk. Bapa yang membawa semua musuh-musuhnya Yesus ditaruh di bawah kakinya menjadi tumpuan kakinya. Jadi sekarang Yesus sedang duduk di sebelah kanan Bapa, di mana semua musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Yang percaya boleh bilang amin.
Amin. Efesus pasal 2 ayat 6 berkata begini. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara percaya sama Yesus, Allah menempatkan saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi sekarang saudara dan saya ada di dalam Kristus Yesus. Waktu Allah membangkitkan Yesus, Allah membangkitkan saudara dan saya juga. Artinya apa? Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan saudara, kebangkitan saya. Kenapa? Karena saudara dan saya ada di dalam Yesus. Amin. Dan bukan hanya itu. Waktu Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, karena saudara dan saya ada di dalam Yesus, Allah juga memberikan tempat kepada saudara dan saya bersama-sama dengan dia. Di sebelah kanan Allah. Jadi hari ini saya mau saudara mengerti. Saudara dan saya sekarang sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Bapa. Yang percaya boleh bilang amin. Kalau saudara percaya, saudara bangkit bersama Kristus dan naik ke surga, duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan. Kalau saudara percaya, saya mau kasih tahu sama saudara, betapa hebat kuasanya. Amin. Itu sebabnya Efesus 1 ayat 19 sampai 22 berkata begini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Siapa di antara saudara yang percaya sama Yesus? Saya punya kabar baik, ada kuasa yang hebat buat kamu yang percaya kepada Yesus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus Yesus. Kuasa yang mana? Yang pertama, yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Betapa hebat kuasa kebangkitan Yesus buat saudara dan saya yang percaya. Amin. Ingat baik-baik, ayat sebelumnya tadi mengatakan yang sudah kita baca. Di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan saudara, kebangkitan saya. Kalau saudara percaya sama Yesus, betapa hebat kuasa kebangkitan dalam hidupmu. Amin. Ingat baik-baik. Firman Tuhan berkata, tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Apa maksudnya? Alkitab berkata, dia diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dia diserahkan karena dosamu, karena pelanggaranmu. Yesus mati untuk dosamu. Tetapi Allah membangkitkan Yesus sebagai pembenaran saudara. Dengan kata lain, waktu Allah membangkitkan Yesus, Allah mau mendeklarasikan, kamu bukan lagi orang berdosa. Karena Yesus sudah diserahkan, gantikan posisimu, mati untuk semua dosamu. Sekarang aku bangkitkan Yesus untuk mendeklarasikan, kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dia diserahkan karena pelanggaran kita, dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Amin. Kalau kamu percaya sama Yesus, betapa hebat kuasa kebangkitan. Untuk apa dia dibangkitkan? Untuk menjadikan kamu orang yang benar. Dengan kata lain, waktu kamu mendeklarasikan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus, betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya.
Seperti yang tadi saya katakan, tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Kebenaran karena iman. Dengan kata lain, tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan karena kebangkitan Yesus. Ini kuasa kebangkitan. Apa itu kuasa kebangkitan? Ayat selanjutnya berkata, jika roh dia, Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari kematian. Ini kuasa kebangkitan. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari kematian diam dalam kamu, Roh Kudus ada dalam saudara? Yes, itu sebabnya hari ini kita merayakan hari di mana Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Kita belum sampai di sana, karena ini ada hubungan dengan kebangkitan. Kenaikan. Satu paket karya penebusan yang begitu sempurna. Amin. Jika Roh Kristus yang membangkitkan dia dari kematian diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari kematian akan menghidupkan tubuhmu yang fana oleh Roh Kudus yang diam dalam kamu. Ini kuasa kebangkitan. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus bisa beroperasi menghidupkan tubuhmu yang fana? Ingat, tubuhmu yang fana. Bisa sakit, lemah. Tapi Roh Kudus yang ada di dalammu bisa beroperasi membangkitkan tubuhmu yang fana. Kematiannya kematian saudara, kebangkitannya kebangkitan saudara. Betapa hebat kuasa kebangkitan kalau kamu percaya. Amin. Terus deklarasikan setiap hari, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Betapa hebat kuasanya. Amin. Kalau kamu percaya, saya punya kabar baik. Betapa sehat hidupmu. Betapa sehat hidupmu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang hari ini kita rayakan. Allah memberikan Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus ada di dalammu. Kalau kamu percaya, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Roh Kudus yang ada di dalammu. Yang pernah membangkitkan Yesus dari kematian. Maka Roh Kudus yang sama ketika kamu percaya. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Roh Kudus yang sama yang pernah membangkitkan Yesus dari kematian. Roh Kudus yang sama akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Amin. Kalau kamu sakit, gak enak badan, apapun yang kamu rasakan, deklarasikan. Aku percaya Tuhan, aku adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Roh Kudus yang ada di dalamku, yang pernah membangkitkan Yesus dari kematian, adalah roh yang sama, yang hari ini akan menghidupkan tubuhku yang fana oleh Roh Kudus yang ada dalam aku. Roh Kudus menjamah jantungku. Kalau saudara merasa gak enak sini, Roh Kudus menjamah jantungku. Menghidupkan setiap bagian yang fana. Kalau ada yang tersumbat, dibebaskan, dilepaskan. Amin. Dimanapun bagian yang sakit, katakan, aku adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Amin. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Di dalam Kristus Yesus. Kamu di dalam Kristus. Dia bukan hanya membangkitkan kamu, tapi dia memberikan kepada kamu tempat bersama-sama dengan dia. Hari ini kamu sedang duduk bersama-sama dengan Yesus. Miliki kesadaran. Saya sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan. Saya mau kasih tahu betapa hebat kuasanya. Buat kamu yang percaya. Karena hari ini kita tahu sebelah kanan tempat apa sebelah kanan? Tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Tuhan menempatkan kamu di posisi ini. Dia mengangkat kamu di atas segala bangsa di bumi. Posisi ini diharapkan, diidam-idamkan oleh orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama. Untuk bisa di posisi ini, mereka harus betul-betul mendengar, melaksanakan, melakukan 10 hukum Taurat. Nggak boleh ada yang gagal satupun. Nggak boleh. Kalau mereka berhasil melakukan hukum Taurat, 10-10-nya, nggak ada yang gagal. Tuhan menempatkan mereka di posisi ini. Kenapa mereka ingin di posisi ini? Karena firman Tuhan berkata, dari posisi ini, segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagian. Tapi sayangnya, nggak ada seorang pun yang sanggup. Betapa kita bersyukur, karya penebusan yang begitu sempurna. Di dalam Yesus, di dalam Yesus. Waktu Allah mendudukkan dia di sebelah kanan.
Allah juga menempatkan kamu di sebelah kanan. Hari ini kita sekarang ada bersama dengan Yesus duduk di sebelah kanan. Bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena apa yang Yesus lakukan. Kamu percaya, hari ini kamu duduk bersama-sama dengan Dia. Amin. Yang kedua, tempat apa sebelah kanan? Tempat di mana semua musuhmu ada di bawah telapak kakimu. Betapa kita bersyukur, Alkitab tidak menjabarkan satu persatu musuhmu, tapi dia langsung kepada musuh yang terbesar. Apa musuh yang terbesar? Maut. Maut sudah dikalahkan. Kalau maut, musuh terbesar, terakhir dikalahkan. Apalagi musuh yang lain. Sebutkan satu persatu musuh-musuhmu. Dan ketahuilah, yang terbesar sudah dikalahkan. Apalagi yang kecil, sudah di bawah telapak kakimu. Betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya. Pertahankan posisimu. Jemaat Bethesda, pertahankan posisimu. Duduk. Jangan pernah keluar dari posisimu. Jangan biarkan iblis mengganggu, membuat kamu keluar dari posisimu. Dari duduk, berlari ke sana, berlari ke sini. Jalan ke sana, jalan ke sini seperti orang bingung, khawatir, takut. Jangan, pertahankan posisimu. Duduk. Percaya, kamu akan melihat betapa hebat kuasanya. Pertahankan posisimu. Dan Allah sudah memberikan Roh Kudus kepada kamu. Roh Kudus sekarang tinggal dalam kamu. Amin. Dia selalu menyertai kamu. Dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kamu. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang baik. Amin. Pertahankan posisimu. Andalkan Roh Kudus yang ada di dalammu. Dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Amin. Dia tidak pernah menginsafkan kamu akan dosa. Tidak, dia selalu menginsafkan kamu. Kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Selalu. Kenapa? Karena dia sudah menyaksikan. Saatnya di mana anaknya dihukum. Mencurahkan darahnya. Sebagai korban untuk dosamu. Darah yang tercurah adalah darah yang memateraikan perjanjian yang baru antara Allah dengan saudara dengan saya. Dan waktu Allah bikin perjanjian, Roh Kudus di sana. Roh Kudus menyaksikan, Roh Kudus mendengar. Allah bersumpah, aku tidak akan mengingat dosamu. Aku menaruh belas kasihan sama kesalahanmu dan aku tidak akan mengingat-ingat dosamu. Roh Kudus menyaksikan, Roh Kudus mendengar. Itu sebabnya Roh Kudus tidak pernah menginsafkan orang percaya akan dosa. Karena dia dengar Bapanya sendiri berkata, aku menaruh belas kasihan sama kesalahanmu dan aku tidak akan mengingat dosamu. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau ada orang datang sama saudara, bernubuat, kamu begini, kamu begitu, kamu begini. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Hati-hati. Karena saya masih banyak melihat orang-orang Kristen yang mencoba menempatkan dirinya sebagai nabi Tuhan dan berkata, Roh Kudus bicara sama saya. Kamu masih begini, kamu masih... Itu bukan Roh Kudus. Bukan. Saya jamin. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak akan pernah menginsafkan orang percaya akan dosa. Tidak. Roh Kudus menginsafkan orang percaya akan kebenaran. Kalau dia berkata begini, anakku, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Mungkin kamu sering jatuh, tapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kamu. Bangkitlah. Karena kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Itu Roh Kudus. Tapi kalau dia mulai masuk, kamu begini, kamu begitu, kamu masih begini, kamu masih begitu. Itu bukan Roh Kudus. Confirm. Dan Roh Kudus selalu menginsafkan kamu akan penghakiman. Akan penghakiman. Ingat, siapa penguasa dunia ini? Iblis. Iblis sudah dikalahkan. Dia akan selalu ingatkan itu. Amin. Jadi jangan pernah percaya kalau ada orang datang dan berkata, oh, kamu masih dikuasai iblis. No. Roh Kudus akan menginsafkan kamu. Oh, iblis sudah dikalahkan. Roh Kudus dalam saya. Roh Kudus gak mungkin mau berbagi.
Iblis sudah tidak ada kuasanya lagi, dia sudah dikalahkan. Amin. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup. Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Supaya kamu bisa bertanding dalam pertandingan iman yang baik. Bagaimana kamu bisa bertanding, berdiri tegak di atas dasar imanmu, kalau kamu dihakimi? Kalau kamu tahu sesuatu yang salah. Enggak. Amin. Dan ingat baik-baik. Roh Kudus sekarang ada di dalammu. Apa yang terjadi kalau Roh Kudus yang di dalammu? Di akhir perkataan Tuhan tentang penghibur. Kalau Roh Kudus ada di dalammu, dia menjadi roh kebenaran. Dia menuntun kamu kepada segala kebenaran. Dia menginsafkan kamu akan kebenaran. Amin. Dan terakhir dia bilang begini. Apa yang aku punya menjadi milikmu. Amin. Kenapa? Karena kamu tidak menerima roh perbudakan. Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kamu berseru, ya Abah, ya Bapa. Ya Abah, ya Bapa. Amin. Ingat baik-baik. Karena kamu adalah anak, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kamu adalah orang-orang yang berhak menerima warisan bersama-sama dengan Yesus. Milik Yesus menjadi milikmu. Apa yang menjadi milik Yesus menjadi milikmu. Jadi apapun kebutuhanmu, apapun yang kamu butuhkan, datang sama Bapamu. Apa yang menjadi milik Yesus, milik kamu. Diberkatilah saudara. Betapa sehat hidupmu, betapa secure hidupmu. Nggak usah khawatir sama dunia yang semakin lama semakin gelap. Dunia emang semakin lama semakin gelap, tapi kamu harus tahu kebenaran. Ini kebenarannya. Karya penebusan yang begitu sempurna. Hari ini, kamu sedang duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan. Segala berkat akan datang kepadamu. Semua musuh, kamu akan melihat semua musuhmu ada di bawah telapak kakimu. Yang percaya boleh bilang amin. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami bersyukur, betapa kami bersyukur. Karya penebusan yang begitu sempurna. Yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Hanya oleh satu nama, Yesus Kristus. Kematian Yesus, kematian kami. Kebangkitan Yesus, kebangkitan kami. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Kami pun diberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan. Inilah posisi kami. Natural mode dari setiap orang yang percaya. Duduk, rest. Betapa hebat kuasanya. Bagi kami yang percaya, untuk semua karya penebusan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dari posisi ini, engkau akan memerintahkan berkat datang kepada setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Apa yang menjadi milik Yesus adalah milik mereka hari ini. Engkau yang memerintahkan semua yang menjadi milik Yesus datang dalam kehidupan mereka. Mereka duduk di sebelah kanan, di tempat yang jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan dari setiap nama yang tadi disebut. Di tempat di mana semua musuh ada di bawah telapak kaki mereka. Kami bersyukur musuh yang terbesar sudah dikalahkan. Lebih lagi musuh-musuh yang lain. Engkau tahu satu persatu Tuhan anak-anakmu di tempat ini musuh-musuh mereka. Engkau tahu satu persatu musuh-musuh mereka. Dan hari ini Tuhan, mereka akan melihat satu persatu di mana engkau menaruh semua musuh-musuh mereka di bawah telapak kaki menjadi tumpuan kaki mereka. Mereka akan melihat satu persatu musuh-musuh mereka akan dikalahkan. Betapa kami bersyukur Roh Kudus sekarang ada di dalam kami. Yang selalu menginsafkan kami akan kebenaran. Bukan dosa, kebenaran. Dan menginsafkan kami akan penghakiman. Penguasa dunia ini sebelumnya iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah tidak ada lagi kuasanya.
dalam hidup kami. Hanya Roh Kudus yang bertakhta, yang berkuasa dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan hari ini betapa kami diberkati. Dunia boleh lama semakin gelap. Tapi kami percaya apa yang menjadi milik Yesus menjadi milik kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan. Amin, amin. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Nggak sadar hari ini saya khotbah 1 jam 10 menit. Saking semangatnya, salah ngomong pula. Dipotong ya, jangan sampai masuk TikTok. Bahaya itu. Saya mau ngomong, Roh Kudus memberikan kesaksian. Iblis gak ada kuasanya, kecepatan ngomongnya. Tapi worth it. Kamu pulang membawa kuasa yang hebat. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Selalu deklarasikan, saya orang yang dibenang karena iman dalam Kristus Yesus. Selalu memiliki kesadaran, saya sedang duduk bersama-sama di sebelah kanan di surga. Betapa hebat kuasanya. Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang dimiliki Allah di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Karena engkau sudah menanggung semua penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita baru saja menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya kita sudah menerima semua benefit oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu dari hatimu sama-sama nyatakan, by your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed, and now I am restored. And by your grace eternally. Betapa kami bersyukur buat karya penebusan yang begitu sempurna yang dikerjakan dalam Kristus Yesus. Kematianmu, kebangkitanmu, kenaikanmu ke surga. Dan hari ini kami merayakan di mana engkau 2000 tahun yang lalu di ruangan atas memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Dan hari ini engkau begitu luar biasa Tuhan. Engkau mengaruniakan berlimpah-limpah Roh Kudus-Mu kepada setiap kami yang percaya. Dan sekarang Roh Kudus itu ada di dalam kami. Betapa kami bersyukur. Engkau telah menjadikan kami bait-Mu, tempat di mana Roh Kudus berdiam. Roh Kudus yang ada di dalam kami. Hari ini terus memimpin kami kepada segala kebenaran. Menginsafkan kami akan kebenaran. Memberitahukan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa kami bersyukur.
kami memiliki Roh Kudus yang diam di dalam kami, adalah lebih berguna engkau pergi. Karena kalau tidak engkau pergi, Roh Kudus itu tidak pernah datang berdiam dalam kami. Dan kami bersyukur, sekali-kali pun engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan hari ini betapa kami bersyukur, Roh Kudus adalah materai yang memberitahukan, yang memateraikan kami adalah milik-Mu. Dan engkau mendeklarasikan ketika Roh Kudus ada dalam kami, engkau mendeklarasikan apa yang menjadi milik-Mu, itu menjadi milik kami hari ini. Karena kami tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kami menjadi takut, tapi kami menerima roh yang menjadikan kami anak Allah. Dan oleh roh itu kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Engkau adalah Bapakku, aku adalah anak-Mu. Sekalipun aku hidup dalam dunia yang semakin gelap, tapi aku percaya apa yang menjadi milik Yesus, engkau berikan kepada kami hari ini. Kami adalah ahli-ahli waris bersama-sama dengan Yesus. Itu sebabnya firman-Mu berkata, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami menjadi milik-Mu. Semua musuh-musuh, anak-anak-Mu, engkau tahu satu persatu. Mereka akan melihat, engkau akan menaruh semua musuh-musuh mereka. Satu persatu. Di bawah telapak kaki mereka menjadi tumpuan kaki mereka. Mereka akan melihat kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini. Dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam karir, usaha, studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan, menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ini baikmu, kau tinggal dalamku, yang menghiburku di setiap waktu. Berkatalah rohmu, ku berserah penuh. Bekerjalah, kuasamu atasi. Ini baikmu, kau tinggal dalamku, yang menghiburku setiap waktu. Berkatalah rohmu, ku berserah penuh. Bekerjalah, bekerjalah, kuasamu atasi hidupku. Haleluya saudaraku, demikian ibadah Bethesda Church. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.